Hai Sagittarius, kita cek energi terbaru kalian di Januari hingga Desember 2026. Kira-kira seperti apa sih energi kalian? Mari kita kepo ya. Wow, ini mobil ya. Bentar, kita cari tahu apa yang dimaksud dengan kata mobil ini. Oke, ini adalah general reading. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya, karena energi banyak orang yang saya tangkap di sini. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Oke, terkait masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Oke, kita lihat dari segi karir dulu ya, kita bongkar. Transformation, Ten of Wands, Five of Pentacles, Nine of Pentacles, dan di sini Nine of Wands ya. Wow. Terus energi cinta ya. Energi cinta untuk kamu yang jomblo, yang sudah berpacaran, yang menikah. Oke ya. Oke, jadi dalam hal karir kita lihat ada perubahan besar-besaran ya. Kamu akan masuk ke fase baru. Jadi yang sudah nggak worth it lagi sama kamu akan terlepas dari kamu. Kamu masuk ke fase baru kamu, dunia baru kamu, versi diri baru kamu ya, suasana baru. Pokoknya momen-momen yang baru lah yang akan kau temui di tahun 2026 ini. Dan saya lihat kamu akan melepas bebannya. Dalam karir, pekerjaan kamu yang tadinya kamu terasa berat, sulit, rumit, banyak masalah, banyak beban gitu, sulit untuk, pokoknya ada magernya, agak buntu, sulit untuk produktif ya, sulit untuk mencapai karir atau mencapai yang sesuai harapan. Itu beban-beban itu akan terlepas dari kamu ya. Yang ada cuman yang ringan-ringan doang. Kamu nggak sadar, kamu pikir yang kamu lakukan itu biasa aja, potensinya nggak bakal menaikkan saya, karir saya, nggak menaikkan penghasilan saya, atau tidak memajukan kedudukan saya, tidak menaikkan kedudukan saya, posisi saya, tidak ada kemajuan, pasti biasa-biasa aja gitu. Nah, ternyata ya, mungkin kamu udah waktu stagnan kemarin atau kondisinya nggak sesuai hati, itu kamu tetap giat, kamu tetap bekerja keras, kamu tetap berinovasi, tapi itu kayak hasilnya lambat, hasilnya nggak sesuai, karena memang energinya belum dapat gitu ya, vibesnya belum dapat. Nah, ketika di tahun 2026 ini saya lihat yang ya kamu pikir yang kamu lakukan tuh biasa aja, ternyata karena kamu sudah teruji dengan di situasi sulit, kamu tetap gigih, giat, produktif. Akhirnya kebiasaan itu menjadi apa ya, kayak apa ya, satu pondasi yang mendongkrak kamu naik satu level, satu tingkat gitu. Jadi di tahun 2025 ini yang kamu lakukan biasa aja, tapi hasilnya luar biasa gitu. Itu surprise banget loh buat kamu nantinya. Jadi ini kamu akan menang dari persaingan-persaingan yang tadinya sulit banget untuk kamu kejar ya, persaingan yang sulit banget untuk kalau kamu lawan, untuk kamu kalahkan. Ini akhirnya karena mereka waktu mereka melampaui kamu, itu mereka merasa enteng, mudah, karena kayak apa ya, lagi dapat aja tuh vibesnya gitu, kayak tapi kalau di 2025 ini persaingan mereka nggak kuat gitu ya, energi mereka nggak kuat lagi untuk menantang kamu, melawan kamu, atau menjatuhkan kamu. Jadi kayak kamu gampang banget, tanpa kamu menyingkirkan pun mereka akan tersingkir sendiri sih, karena kamu sudah terlatih dengan fokus kamu, sedangkan mereka udah terlatih dengan menganggap enteng gitu ya. Alah, dia itu kita bikin gini aja dia udah drop gitu. Mereka terlalu nyaman dengan anggapan mereka, sehingga mereka lupa bahwa kamu tuh udah dalam masa-masa di bawah mereka. Itu kamu udah menciptakan pondasi atau apa ya, kayak
mesin yang sangat-sangat handal gitu ternyata gitu. Dan akhirnya pas kamu pakai nih, kamu gunakan di tahun 2026 mesin kamu itu, mesin versi baru kamu itu, nah ternyata laju pesat tuh ya daripada mereka kehilangan arah gitu. Terus di sini saya lihat kamu akan bisa lebih mandiri, nggak bergantung lagi sama persetujuan siapapun. Kamu akan bisa melakukannya sendiri dengan persetujuanmu sendiri, karena kamu percaya diri, kamu yakin ini ya ini benar gitu, ini solusi gitu, emang ini caranya gitu, ini strategi yang bagus, saya yakin pasti kalau pakai ini lebih cepat, lebih tepat, lebih benar gitu ya gitu. Jadi kamu bisa menggunakan keputusan sendiri, ya pokoknya kamu lebih out of the box. Jadi memang melalui persetujuan oleh atasan, atau kamu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, tapi yang kamu lakukan ini tuh di luar nalar ya, di luar prediksi mereka. Mereka pikir yang biasa-biasa aja, ternyata yang kamu lakukan itu surprise banget. Kamu pakai cara yang berbeda gitu, dan ini surprise banget yang bikin mata mereka terbelalak ya. Terkejut dengan cara baru kamu ini ya. Nah, dan sini kamu sudah punya benteng yang kuat untuk melindungi posisi kamu. Apapun jenis pekerjaan kamu sudah kuat. Memang sih beberapa dari mereka yang ingin menghalangi kamu itu sangat giat ya untuk menghalangi kemajuan atau untuk menyaingi kamu tuh. Mereka sangat kokoh, sangat akut lah, mereka akut banget, kekeh banget. Tetapi di sini udah bukan momennya mereka ya. Ini sudah bukan levelnya mereka lagi, ini bukan masanya mereka lagi, ini sudah zaman kamu, ini sudah zamannya kamu gitu ya gitu. Jadi mereka udah nggak bisa masuk lagi ke area kekuasaan kamu, kewenangan kamu. Ini energi kewenangan kamu ya gitu. Jadi kalau saya lihat sih kamu lebih tenang di sini, kamu lebih fokus sama kinerja kamu, produktivitas kamu, gimana berinovasi lagi gitu. Nah, ini membuat mereka jadi terinspirasi ya. Orang-orang yang negatif maupun orang-orang yang menjadikan kamu panutan itu, mereka semakin terinspirasi melalui kamu. Bahkan orang yang tidak kamu kenal pun, ketika kamu mulai top di sini, mulai naik ya, ada aja orang yang kenal kamu, ada aja orang yang menjadikan kamu mendapatkan inspirasi dari kamu gitu. Kita lihat dari segi keuangan ya. Ini kita di pegunungan ya, di bawah kaki Gunung Gamalama, di hutan. Jadi banyak hewan-hewan melata, hewan terbang-terbangan, belalang lah, semut lah, lalat lah. Untungnya nggak ada ular di sini. Aduh. Keuangan kamu ya. Saya rasa dari pencapaian kamu ini ya, seenggaknya tuh ya pokoknya laju lah ya. Pemasukan kamu juga laju, seimbang, stabil lah ya, stabil, nggak goyang, nggak ada goyangnya, stabil. Namun pencapaian kamu tuh masih di apa ya, di sekitar kota, antar antar pulau, antar kota gitu ya, dalam negeri gitu, dalam negeri. Tapi ini kokoh banget, kuat banget, stabil banget dalam finansial, dan laju banget, lancar banget gitu. Itu berasal dari strategi jitu kamu. Itu berasal dari doa-doa kamu. Itu berasal juga dari ini dua kali transformasi ya, kartu date-nya 2 kali, ini dan ini ya. Jadi kita lihat di sini emang keberlimpahan sih ya, perubahan secara finansial, secara karir, finansial juga mengikuti. Dan saya lihat sih di sini ada King of Cups ya, jadi kamu sejahtera lah ya, secara finansial tuh sejahtera. Kamu akan melakukan berbagai terobosan-terobosan sesuai yang sudah kamu
targetkan atau sudah kamu analisa di mana nih gue mau memproyeksikan ya, modal ini bakal gue bikin apa, kira-kira di titik mana nih paling potensi pasarnya kuat gitu, lancar gitu. Nah, di sini ada kerjasama, ada deal, ada sebuah kesepakatan, ACC atau komitmen ya, komitmen. Oke. Ada deal, ada ACC, ada kesepakatan untuk sebuah persetujuan ya, gitu. Ada kerjasama yang berhasil, ada kerjasama yang bakal jalan dan itu stabil ya, menghasilkan keuangan yang stabil, menghasilkan pemasukan yang stabil maksudnya. Berapa dari kalian bisa membeli kendaraan beroda 4 ya, atau ya terfasilitaskan ya, membeli apa saja yang memfasilitaskan diri kamu sendiri, dan kamu secara mental sih kuat gitu, seimbang di sini, nggak ada masalah yang bikin kamu goyang gitu ya, bikin kamu error atau kacau, blank, hang, nggak ada, stabil-stabil aja, kamu seimbang aja gitu selama di tahun 2026 ini. Untuk kamu yang jomblo ya, beberapa dari kalian akan bertemu dengan seseorang yang mungkin dia adalah seorang TNI, polisi, dari kepolisian atau militer, atau pokoknya pelayan masyarakat lah gitu ya, gitu. Pokoknya dia seorang kayak itu dari tim SAR, TNI, polisi ya, atau karakternya tuh yang pelindung, karakter dia tuh melindungi banget, menjaga banget, agak posesif sih tapi demi kebaikan. Orangnya berkarakter seperti itu, kalau dia wanita ya dia langsing, padat, berisi. Ada yang janda atau ada yang masih muda tapi rambutnya pirang terus kulitnya putih ya. Kalau laki-laki ya badannya kekar, tinggi. Mungkin kamu juga sama tinggi, ada yang kamu lebih tinggi, tapi ada juga yang dia lebih tinggi gitu ya. Orangnya sangat-sangat mengayomi gitu ya, dewasa, sigap, sispek, pokoknya lebar lah badannya gitu. Body TNI gimana sih, atau body polisi gimana sih atau pegawai negeri gitu, tim SAR, damkar, seperti itu. Kalau saya lihat sih energi seperti itu, kamu akan bertemu dengan sosok seperti itu, atau dia punya kepribadian pelindung banget gitu ya, seperti itu, kekar, gentle banget lah. Kalau dia wanita, dia orang yang mandiri, pemberani, tapi manja sih, sedikit manja ya, gitu. Terus kalian yang sudah berpacaran, saya lihat dia pingin kamu tuh udahlah, gak usah kemana-mana, sama gue aja gitu. Gue udah pastikan bahwa dirimu akan bersatu denganku. Ada energi anak kecil yang menguatkan cinta kalian ya. Mungkin kamu sudah punya anak kamu suka sama dia, dan dia juga sayang sama anak kamu. Itu koneksi yang kuat untuk menyatukan kalian. Atau dia yang sudah punya anak, dia senang, anaknya senang sama kamu dan cocok banget sama kamu, dan dia udah ngerasa inilah yang gue cari karena kamu cocok dengan anak saya. Nah, berapa dari kalian energi anak di sini berarti tentang ketulusan. Kamu gak usah kemana-mana ya, pokoknya kamu harus percaya bahwa ini gue gak perlu berjanji banyak yang manis-manis ya, intinya gue akan action pada waktu yang tepat gitu. Gue lebih memilih
dengan tindakan, mencintai kamu dengan tindakan, membuktikannya dengan tindakan bahwa gue serius gitu. Energinya kuat seperti itu ya. Terus kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat kamu lebih bebas mengekspresikan diri di hadapan pasangan. Ya, kamu bisa mengatur dia, dia mendengarkan kamu, kamu juga mendengarkan dia. Kalian saling tunduk, saling effort, saling berjuang, saling mempertahankan ya. Sama-sama dari segi karir dan finansial kalian sama-sama stabil. Jadi tidak terlalu berdampak pada percekcokan dalam rumah tangga. Paling memang ada sih masalah-masalah rumah tangga, tapi bisa klop lagi, bisa balance lagi gitu ya. Paling itu kalau ada masalah memang sih ada dari godaan-godaan setan yang terkutuk berupa campur tangan dari pihak keluarga atau dari orang ketiga, tetapi itu tidak akan berarti sama sekali karena kalian kompak gitu. Kalian bisa mengkondisikan atau mengendalikan gitu ya. Seperti itu. Mari kita lihat. Ini kata hati seseorang atau kata hati ilahi ya. Kata hati seseorang atau kata hati ilahi. Kita buka tiga aja ya. Sebenarnya aku bingung mau ke kamu atau ke dia, tapi semua itu membuat aku takut untuk memilih. Lebih baik aku sendiri dulu. Nah, seseorang mengatakan bahwa di tahun 2026 ini mungkin dia agak narik-narik diri ya, pingin diam aja dulu, nggak tahu harus milih yang mana. Berapa dari kalian kalau ada masalah ya. Terus ini bersabarlah, tak lama lagi kita akan bersatu. Nah ini trust ya, jadi sabar aja ya. Berapa lama lagi, nggak lama lagi dia akan menikah sama kamu. Udah nggak lama lagi lah pokoknya. Terus mungkin di bulan Februari ya, beberapa di bulan Februari, beberapa di bulan 1 minggu lagi, beberapa 7 bulan lagi. Paling lambat tuh 7 bulan kalian udah menikah, 7 bulan lagi atau bulan 7 ya. Oke. Entah apa yang mengikatku dengannya sampai aku sudah tak cinta dan benci banget, tapi tak bisa melepasnya. Nah ini mungkin kalian yang cinta segitiga ya, dia tuh masih bersama dengan pasangannya, tapi udah jenuh, udah bosan, udah pingin lepas karena udah nggak cocok, tapi berat banget untuk melepaskan pasangannya itu karena dia pakai magic, mengikat pasangan calon kamu ini dengan magic, jadi sulit untuk terpisah gitu. Dia sendiri bingung mau melepaskan atau melanjutkan, dia sendiri stuck di depan jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain selain diam di tempat gitu ya. Sepertinya agak panjang ceritanya ya. Oke, terus dua lagi ini, zikirkan ya Malik, kamu akan menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, rendah hati, berwibawa, dan sadar kepemimpinanmu hanyalah titipan dunia akhirat. Nah ini rajin-rajinlah zikirkan ya Malik ya, 1 pagi dan sore ya, 103 kali, 103 ya, 103 kali pagi dan sore. Insya Allah kamu akan menjadi seorang pemimpin. Mungkin kamu akan menjadi bos dalam usaha kecilmu, usaha besarmu, terserah. Yang jelas kamu akan jadi pemimpin yang baik, adil, bijaksana, rendah hati, dan kamu pemimpin yang sadar bahwa apa yang kamu raih menjadikan kamu pemimpin itu adalah sebuah titipan. Jadi kamu akan memperlakukan karyawanmu dengan baik, keluargamu dengan baik. Kamu memanfaatkan hasil pencapaian kamu itu dengan tepat sasaran, karena kamu mikirnya ini hanyalah titipan dan ini harus bermanfaat untuk dunia akhiratku gitu. Amin ya. Berapa dari kalian kalau sudah bicara soal zikir ya Malik, berarti potensi besar kalian akan menjadi seorang pemimpin dalam usaha kecil atau apapun bidang kamu akan memimpin, kamu akan sukses gitu, menjadi bos ya, atau big boss. Pokoknya kamu akan tenar, populer ya,
atau berhasil lah di tahun 2026 ini. Kamu terlalu netting, kamu terlalu sensitif dan overthinking. Niatku tak, oh ini kata hati seseorang ya, kamu terlalu netting, kamu terlalu sensitif dan overthinking. Niatku tak pernah mengkhianatimu. Lama-lama aku capek juga menjelaskan. Jadi aku lebih baik diam. Kebanyakan diam ini. Karena apa? Mungkin kamu terlalu banyak curiga, negative thinking sama dia, overthinking, terlalu sensitif juga. Jadi itu menjadi kadang kesensitifanmu membuat kalian sering cekcok, nggak nyambung. Jadi dia udah capek juga kalau kamu terus-terusan kayak gitu. Coba bersihkan energi karena saya lihat ada masuknya energi orang ketiga yang mengacaukan hubungan kalian. Baik yang sudah berumah tangga ataupun kalian yang sedang berpacaran. Kalau kalian sering tidak nyambung, sering cekcok atau kalian merasa sensitif, aneh lah. Pokoknya sikap kalian sendiri yang heran gitu. Padahal dia nggak kenapa-napa. Emosi kalian yang selalu berapi-api gitu, pingin bertengkar aja terus gitu. Berarti itu ada energi nggak baik, harus dibersihkan ya. Karena di sini ada nih ya, conclusion are within reach juga nih. Pokoknya ada aura-aura hitam lah, ada dead, kartu dead juga kan. Nah oke. Seperti itu. Terus pesan semesta yang mengarahkan kamu untuk mendapatkan apa yang saya baca di sini, dan juga menggambarkan situasi kamu di tahun 2026 seperti apa. Kita kocok dulu ya kartunya. Ini adalah pesan semesta yang mengarahkan kamu untuk mendapatkan apa yang saya bacakan di sini, atau menggambarkan tentang situasi kamu di tahun 2026 ini. Dengarkan baik-baik karena ini cuma satu-satu yang saya ambil. Di antara sekian banyak kartu cuma satu doang. Berarti ini emang kartu terpilih untuk kamu ya. Sebatang emas pun kan terlepas dari genggaman, ulat pun lolos melalui celah, pemilikmu diam namun tak lengah. Jadi beberapa dari kalian, mungkin kalian orang yang sangat susah, sulit dipandang sebelah mata oleh keluarga, oleh tetangga, oleh teman. Ya dari dulu hidup kalian tuh kayak melarat banget. Dan kalian pernah ngerasa di tahun-tahun kemarin tuh kalian ngerasa diabaikan, dikucilkan, dibully. Ya pokoknya direndahkan banget lah pokoknya. Tapi kali ini kamu lolos ya dari pandangan-pandangan negatif itu. Anggap pandangan negatif itu judge itu ya, bahwa kamu itu nggak bisa, kamu nggak akan mampu, kamu nggak akan maju, kamu nggak akan sukses, kamu itu hanya begitu-begitu aja sampai mati, kamu akan begitu-begitu aja gitu, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan dalam hidupmu. Ternyata ya sebatang emas pun kan terlepas dari genggaman. Itu berarti orang yang kaya raya aja bisa melarat loh tiba-tiba kalau Tuhan berkehendak ya. Kenapa tidak untuk kalian yang berusaha untuk sukses? Kenapa Tuhan juga tidak turun tangan? Kenapa Tuhan tidak melihat kalian? Ya kan? Jadi pemilikmu diam tapi tak lengah. Berarti kan pemilikmu adalah Tuhan ya. Tuhan itu diam tetapi tidak lengah. Tidak lengah dari pandangannya, penilaiannya terhadap kamu. Ya, jadi ulat pun lolos melalui celah, berarti kamu yang rendah, kamu yang dianggap menjijikan atau ya pokoknya rendah lah, remeh lah. Nah, ternyata kamu bisa lolos juga. Karena ada satu celah yang kau temukan, yaitu melalui upaya dan kerja keras kamu, ketulusan kamu, kegigihan kamu, produktivitas kamu yang membawa kamu membuat Tuhan tidak lagi diam untuk turun tangan. Amin ya. Bergabunglah dengan orang-orang sefrekuensi, bergaulah dengan orang-orang sevibrasi, karena hanya mereka lah yang bisa sejalan dengan kamu. Dan dari circle-circle itulah kamu akan temukan pasangan hidupmu, serta hanya yang bermental baja saja yang mampu mengarungi hidup dengan kamu. Nah, jadi carilah circle positif ya. Carilah pertemanan, pergaulan yang positif, yang sefrekuensi sama kamu ya. Carilah orang-orang yang dekat, yang bisa hidup sama kita tuh, yang sevibrasi sama kita.
karena nggak vibrasi atau nggak frekuensi itu bakalan gagal total ya, bakal hancur juga ya gitu. Carilah yang sejalan aja gitu ya. Karena hanya orang-orang seperti itu ya, circle positif itu yang sefrekuensi ya, itulah yang akan bisa sejalan dengan kamu, dan yang sevibrasi sama kamu itulah yang akan menjadi pasangan hidup kamu, dan dia pasti bermental baja seperti kamu juga, karena kamu itu orang terpilih, karena kamu itu punya ujian-ujian yang berat, kamu itu terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang berat, membutuhkan kecerdasan, kejelian ya, dan keberanian. Sedangkan kalau kamu punya pasangan yang lemah, enggak cerdas atau vibrasinya rendah ya, berarti kamu akan ketarik ke bawah, kamu gak akan maju. Nah, beberapa kali emang bakal ketemu sama frekuensinya, ketemu sama vibrasimu ya gitu. Terus di sini jika kamu kehilangan mood untuk bekerja, malas dan buntu, kuncinya ada di kamu. Harus lawan dirimu sendiri, bersih-bersih energi. Coba bersih-bersihkan energi negatif ya dalam diri ya. Buka aura, mandi aura, pemutusan energi magic, pemutusan energi negatif. Pokoknya buka aura aja atau pembersihan energi negatif aja, karena kita nggak tahu ya apakah dalam diri kita itu ada energi negatif sumbernya dari magic atau dari trauma, atau dari overthinking kita sendiri, stres yang udah numpuk banget energi negatif dalam diri ya, harus dibersihkan, rajin-rajin bersihkan ya, karena itu bisa berdampak kebuntuan otak ya, bikin kita jadi mager, mood kita jadi kebanyakan nggak mood gitu. Nah, jadi bersih-bersih energi ya gitu. Jadi kamu harus kendalikan dirimu sendiri supaya kamu stabil kan. Ini filosofi mobil kan, dia itu beroda 4, jadi stabil ya, stabil dan laju gitu. Oke, mau jalan naik-naik atau turun-turun, yang penting remnya bagus gasnya bagus, tergantung kamu cara kamu mengendalikan ya, menyetirnya gitu ya. Jadi itu filosofi dalam hidup kamu di tahun 2026 seperti mobil ya. Bisa kencang, bisa lambat, tergantung kamu, karena semuanya ada di kamu, karena ya kamu yang menyetirnya gitu. Dan posisi kamu berdiri nggak terlalu kehilangan keseimbangan ya, karena sudah seimbang, karena 4 roda kan, beda dengan motor atau sepeda motor kan gitu. Jadi energi kamu seperti mobil ya, laju kalau kamu laju, lambat kalau kamu lambat, tapi nggak ada goyangnya gitu, nggak goyang, nggak mudah goyang gitu, nggak mudah terdistraksi, atau nggak mudah terkecoh, atau nggak mudah dampak-dampak negatif itu nggak mudah menjatuhkan kamu, karena kamu kuat di sini 4 roda ya gitu. Terus di sini niat yang baik adalah kesadaran, tindakan yang baik adalah kebijaksanaan, selalu bisa menyesuaikan diri adalah kecerdasan. Jika 3 poin ini telah ada dalam dirimu, maka kamu pasti akan sukses dimanapun. Oke, jadi terlihat kalau kamu punya kalau kamu punya niat yang baik, berarti kamu bekerja atau hidup dalam keadaan sadar ya, menjalani hidup dengan keadaan sadar. Terus tindakan kamu yang kamu jaga dengan baik, berarti kamu orang yang bijaksana. Setiap tindakan kamu selalu memikirkan dampaknya ya. Nah, itu berarti kamu sudah bijaksana. Kamu selalu bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun, berarti kamu cerdas ya. Nah, jika 3 poin itu sudah ada dalam diri kamu, maka kamu pasti sukses dimanapun kamu berada, khususnya di tahun 2026 ini ya. Oke. Yang resone di sini bagi kalian yang ingin konsultasi pribadi, ngecek energi pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp ya, yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini. Tanya-tanya dulu price listnya, harganya, kalau sudah sesuai dengan budget kalian, baru kita mulai pembacaan pribadi. Pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, terserah
ya, request aja. 2 4 6 7 8 9. Bagi kalian yang ingin curhat dulu silakan, gratis ya. Kalau saya ada waktu saya langsung layani. Untuk curhatnya gratis. Kalau ingin konsultasi atau ngecek energi baru kita buka kartu, baru berbiaya. Oke? Kalau cuma curhat aja gratis kok. Oke? Ini inisial nama kalian, kamu atau orang yang kau fokuskan yang resone dan pembacaan saya di sini ada huruf T, huruf X, W, K, A, B, D, G, E. Terus tanggal lahir dan usia kamu atau orang yang kau fokuskan. Tanggal lahir dulu ya. 21, 19, 22, 24, 25, 15, 4 dan 31, 29, 6. Itu ya tanggal lahir ya. Usia sekarang usia kamu atau dia 33, 29 dan 44 tahun, 31 tahun, 41 tahun. Ini 31 tahun ya. Ini 41 tahun, 25 dan 51 tahun, 24 dan 50 tahun, 22 dan 48 tahun, 19 dan 45 tahun, 21 dan 47 dan 60 tahun. Sio kalian, sio ya. Sio apa ini? Kalian sio apa sih yang resone di sini? Sio babi, sio tikus, sio ular, sio kuda. Oke ya. Itu yang resonate. Oke, kalian di link atau akan terkoneksi dengan zodiak Libra, Aries, Cancer, Sagittarius, Leo, Scorpio, apalagi Virgo. Bulan keberuntungan kalian di tahun 2026 ini kayak energi rezeki yang paling kencang, baik dalam hal rezeki karir atau rezeki keuangan, itu kencangnya di bulan-bulan apa aja sih bulan keberuntungan kalian? April ya. April, Juli, Juni, Agustus, Oktober. Gitu aja ya. Oke, semoga ya seenggaknya beberapa bulan itu kalian dapat keberuntungan ya. Jangan cuma 1 bulan saja di tahun 2026. Tapi walaupun hanya 1 bulan, tapi kalau besar dan kalian mampu memanfaatkannya, mampu mengelolanya, kan bisa berdampak panjang dong ya. Oke. Demikian pembacaan saya, semoga resone di kamu ya. Apapun yang saya sudah bacakan di sini sudah didengarkan oleh alam semesta. Berpegang pada kata-kata adalah bagian dari doa. Semoga ini menjadi doa yang akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya di tahun 2026 ini. Saya klaim energi positif kalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.